Dupa dan buhur, Mas Wahyu. Ini dua benda yang fungsinya sama untuk mengharumkan ruangan, akan tetapi berbeda hukumnya ya. Kalau di Islam, karena buhur ini berasal dari Arab sehingga halal, Mas Wahyu, untuk digunakan ya. Akan tetapi dupa yang sering digunakan di masyarakat Jawa ini sering dikatakan haram, syirik, karena digunakan untuk datang ke tempat-tempat yang diduga untuk menyembah setan, mempersembahkan kepada setan, atau menyembah setan juga, Mas Wahyu. Nah, kemudian dikatakan haram, Mas Wahyu. Gimana pandangan Mas Wahyu tentang dupa dan buhur ini, Mas? Ya, dupa dan buhur ya, Mas ya. Dimana kalau buhur ini kan istilah dari Arab ya, bisa dikatakan begitu ya, Mas ya. Ya, kalau dupa ini istilah yang sering digunakan sebagian besar masyarakat kita dari pribumi Nusantara, mau itu dari orang Jawa atau dari suku manapun lah, yang tentunya ini juga hasil daripada peradaban di zaman dulu ya, asal muasalnya dari mana, apakah betul-betul dari Indonesia atau mungkin juga dari negara-negara Asia misalkan, atau mungkin dari India dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi memang penggunaan dupa ini di Indonesia, khususnya orang Kejawen ya, Mas ya, orang Jawa, itu kan hal yang sangat biasa sekali. Ya, sama halnya dengan buhur. Buhur itu sangat biasa sekali digunakan oleh orang-orang di Arab sana. Yang tentu kalau kita bicara manfaat atau fungsinya, ya tergantung kita manfaatkan dan kita fungsikan untuk apa. Contoh, buhur ini digunakan di Arab misalkan untuk sebagai pengharum ruangan misalkan, sebagai wewangian, ya, bahkan juga digunakan untuk acara-acara ritual keagamaan misalkan, entah itu untuk ibadah sholat Jumat, atau mungkin juga dalam acara-acara tertentu seperti menyambut tamu misalkan dan lain sebagainya. Intinya sebagai pengharum ruangan. Nah, ini tentu juga luas sekali. Bisa digunakan untuk relaksasi misalkan. Bahkan kalau saya tidak salah ya, di zaman kenabian itu juga diyakini sebagai sarana untuk mengusir energi negatif. Artinya mengusir hal-hal gaib ya, yang di luar daripada ajaran agama misalkan. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara dupa di negara kita ini, khususnya orang pribumi, itu sejatinya juga sama. Tidak ada beda ya. Selain dari bahan bakunya sama ya, kita bicara fungsi, balik lagi tergantung orang yang memfungsikan. Nah, sebagian besar tentu kalau untuk orang-orang yang paham, pasti dupa ini juga digunakan tidak jauh berbeda dengan buhur. Untuk pengharum ruangan, untuk sarana merelaksasi, bahkan untuk pengobatan, untuk menghilangkan stres, untuk wewangian. Juga diyakini bisa juga digunakan untuk mengusir roh-roh jahat misalkan, ya, atau bisa juga digunakan untuk mengusir energi negatif misalkan. Kalau ditanya bedanya di mana, kenapa kok bisa ada haram dan bisa ada halal? Kenapa kalau segala sesuatu yang berasal dari Arab itu selalu dianggap suci, dianggap mulia, dianggap spesial, istimewa begitu. Sehingga tidak ada cerita segala sesuatu yang berasal dari Arab, mau tradisi budaya, termasuk agama di dalamnya, itu selalu dikatakan bahwa itu adalah yang paling baik, yang paling benar, yang paling suci, berasal dari Tuhannya. Betul sekali, dianggap berasal daripada Tuhan gitu. Nah, tetapi kenapa kalau segala sesuatu hasil dari produk lokal ya, dari masyarakat kita, dari orang Indonesia, dari pribumi, apalagi kalau dikaitkan dengan leluhur kita, itu selalu dihubung-hubungkan dengan hal-hal negatif. Dianggap haram, dikatakan syirik, karena dianggap kita gak menyembah Tuhan. Membakar dupa, membakar kemenyan di tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai spiritual. Mau itu ke makam, mau itu ke punden misalkan. Bahkan kita membakar dupa di rumah saja.
membakar kemenyan di rumah itu selalu dihubung-hubungkan dengan misalkan pesugihan, ya dianggap kita ini menyembah berhala, menyembah makhluk gaib misalkan. Itu kan persepsi orang yang tidak paham begitu Mas Yahya. Tapi untuk kita yang memahami sesungguhnya yaitu tadi bukhur dan dupa memiliki fungsi yang nggak jauh berbeda gitu. Bisa dikatakan sama, tergantung yang menjalankan itu paham atau tidak untuk ritual apa. Saya rasa di sana letak kesalahpahaman ini. Bahkan kalau kita mau kaji lebih dalam, artinya kita juga harus mengkaji tentang haram dan halal. Haram dan halal ini bikinan manusia atau bikinan Tuhan? Kalau bikinan Tuhan, saya rasa sudah tidak ada lagi toleransi begitu ya. Artinya ya sudah itu saklek. Tapi kalau ini buatan manusia ya itu tadi tergantung kenyamanan, tergantung kepentingannya. Balik lagi ke sana. Kalau saya sangat tidak percaya dengan haram dan halal, semua tergantung bagaimana kita memfungsikannya, lebih banyak bermanfaatnya atau tidak, lebih ke sana. Ya, dalam hal ini berlaku standar ganda ya Mas ya, ketika Arab dengan produknya selalu dikatakan suci, akan tetapi kalau orang Arab mau menggunakan produk orang lain itu langsung berlaku halal ya Mas Wahyu ya. Banyak demikian ya. Ya intinya selama semuanya ada embel-embelnya tentang Arab ya, dihubungkan dengan agama, selalu tidak ada yang salah begitu. Bahkan termasuk apa ya, mungkin poligami mungkin ya. Ya. Kalau babi itu diharamkan, orang lain tidak boleh makan babi dengan alasan kesehatan, katanya ada cacing pita dan lain sebagainya misalkan. Padahal di sapi, di hewan-hewan yang lain juga banyak cacing pitanya. Kita bicara kesehatan loh ini ya. Tapi kalau kita bicara tentang haram dan halal, babi diharamkan, tetapi poligami dihalalkan. Bahkan di negara kita itu dilegalkan secara hukum pemerintahan Mas Yahya. Ini kan hal-hal yang sangat apa ya, sebetulnya nggak berimbang ya Mas Yahya ya. Tapi ya sudahlah, setiap orang memiliki prinsip yang berbeda-beda. Ya tentunya itu hak masing-masing, tidak jadi masalah. Kalau kita mengikuti, menjalani kehidupan ini sesuai dengan pikiran dan hati kita masing-masing sajalah. Ya tentu nggak hanya dupa saja yang haram Mas Wahyu ya. Keris, kemudian mungkin jimat ya, banyak hal lah. Intinya semua yang berasal dari luar Arab itu pasti haram ya Mas Wahyu ya. Iya, kadang begini Mas Yahya, saya juga heran ya. Yang agama Kristen juga demikian. Menaruh patungnya Yesus ya, Nabi Isa, yang mana apakah patung itu betul-betul gambaran daripada wajah Yesus yang sesungguhnya, ataukah itu hanya simbolik saja, yang mana kita bicara filmnya saja itu juga diperankan oleh tokoh ya, artinya bukan wajah aslinya. Dan banyak replika-replika tentang patung Yesus ini yang dipercayai, diyakini oleh umat Kristiani juga itu sebagai lambang kedamaian gitu, ya. Untuk mengusir hal-hal negatif juga sebetulnya ya, larinya juga salah satunya ke sana. Nah, kemudian di Islam itu menggunakan tulisan-tulisan Arab misalkan, entah itu raja atau apapun ya, bisa ditaruh di dalam rumah tentang ayat yang ada di dalam Al-Quran, atau bahkan mungkin itu dibawa gitu sebagai apa ya, bisa dikatakan untuk hal-hal yang supaya kita ini terhindar dari hal-hal negatif lah begitu. Tapi ketika orang Jawa ya, ketika orang Jawa menggunakan hal seperti itu, membawa keris misalkan, orang Jawa membawa tulisan-tulisan mantra-mantra Jawa misalkan ya, atau bahasanya pakai jimat begitu, pakai sikep begitu. Seolah-olah orang-orang yang beragama ini tadi seolah-olah begitu alergi terhadap jimat atau sikep. Tapi mereka sendiri juga gunakan itu, cuman beda istilah saja. Beda nama ya. Beda nama saja. Nah inilah hal-hal yang kadang ini pembodohan ya, membuat kita itu jadi sempit berpikirnya. Tapi kembali lagi ini karena apa? Ya karena dogma ya. Tinggal kita mau berpikir luas atau tidak, kita mau menggunakan batiniah kita secara lebih mendalam atau tidak, lebih ke sana memaknai semua itu. Ya, bukankah semuanya itu tergantung niat dari dalam diri kita, Mas Wahyu? Sangat. Ya. Sangat. Jadi semua tergantung niat dan tujuan kita. Satu contoh,
Para mbah-mbah kita di zaman dulu pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke hutan, pergi ke gunung, membawa sesajen. Dalam rangka apa sih? Meminta kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, supaya diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitasnya. Sebagai bentuk rasa ucapan syukur kepada alam semesta. Dengan menggunakan wewangian itu, bisa membuat mbah-mbah kita di zaman dulu itu fokus di dalam berdoa, di dalam memohon misalkan, sebagai wujud ekspresi saja. Nah, tetapi berbeda ketika sekarang ini itu dilakukan, ya, itu dianggap sesuatu yang bersifat, wah itu syirik, itu tidak benar. Masa ia pergi ke hutan, pergi ke sawah membawa sesajen begitu, membawa tumpeng dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang sudah mulai dipelintir bahkan diputar balikkan, bahwa seolah-olah semua produk dari orang Nusantara, dari pribumi ini dianggap haram, dianggap syirik, dianggap nggak baik, selalu dihubungkan dengan hal-hal goib gitu. Tapi segala sesuatu yang berasal dari Arab, dengan menggunakan bahasa dan istilah Arab, dengan kemasan Arab, seolah-olah itu adalah yang paling suci, yang paling mulia begitu. Bahkan kita bicara tentang ruqyah saja, Mas Yahya, ya. Ruqyah ini kan berasal dari Arab gitu ya. Sehingga itu juga dihalalkan begitu. Itu kan juga untuk mengusir jin juga, Mas Yahya, ya, mengusir setan begitu katanya. Padahal di pribumi sudah ada istilahnya ruatan. Sebetulnya hanya berbeda tata cara. Tinggal kembali lagi kita mau menggunakan yang mana. Tapi jangan kemudian kita sok-sokan merasa bahwa oh itu loh yang paling benar, yang paling halal, yang paling suci begitu. Tapi kita melupakan tradisi budaya daripada warisan leluhur kita karena dianggap nggak sesuai dengan syariat agama, Mas Yahya. Ya, padahal setiap daerah, setiap negara, setiap bangsa punya budaya sendiri ya Mas Wahyu. Lalu untuk apa menjelek-jelekkan budaya orang lain hanya untuk mewariskan budayanya sendiri? Ya kembali lagi, semua tentu ada kepentingan, gitu ya Mas Yahya, ada kepentingan. Jadi tinggal bagaimana kita memilih dan memilah supaya kita bisa berlaku bijak di dalam menjalankan semua itu. Ya, termasuk kita bicara tentang dupa, kita bicara tentang kemenyan, tentang puhur. Bahkan ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita ya di Indonesia, khususnya di Jawa, tapi mungkin juga di suku-suku yang lain karena suku Jawa ini sekarang juga sudah tinggal di mana-mana ya, artinya suku Jawa menikah dengan Sunda, menikah dengan Dayak, macam-macam lah intinya. Orang Indonesia ini sekarang sudah bermacam-macam gitu ya Mas Yahya. Nah, ada tradisi selamatan Mas Yahya, ya, yang mana ini banyak sekali sekarang, bukan sekarang saja ya, dari zaman dulu sampai sekarang ini banyak sekali dijalankan. Kalau ada orang meninggal itu kan pasti ada selamatan ya Mas Yahya ya. Iya. Dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari, sampai 1000 hari. Yang mana tentu semuanya mengandung makna. Ada maksud. Kenapa sih kok harus selamatan di hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, dan di hari ke-100, dan seterusnya. Tentu itu mengandung makna. Nah, kalau kita bicara tentang itu saja, sebetulnya banyak sekali orang-orang Islam yang munafik di negara kita ini. Ya, seolah-olah mengatakan bahwa semua warisan budaya tradisi dari para leluhur Nusantara itu dianggapnya nggak benar, dianggapnya ketinggalan zaman, dianggapnya nggak baik. Tapi orang Islam sendiri banyak yang menjalankan itu. Bahkan di dalam acara tahlilan itu pun, ya, selain membacakan bacaan menggunakan doa-doa bahasa Arab, juga menggunakan doa-doa bahasa Jawa. Bahkan di sana juga membakar dupa, membakar kemenyan. Ini kalau kita bicara yang asli dari Arab, memangnya ada selamatan 7 harian, 40 harian. Ada enggak kira-kira? Nggak ada Mas. Nah ini kan penyatuan, mana yang baik sebetulnya. Budaya dari luar yang baik, yang bisa kita gunakan, nah salahnya di mana? Nah budaya Nusantara juga demikian. Yang baik, yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan, kita lestarikan, nah kenapa enggak? Ya inilah, ada banyak kepentingan.
Apalagi kalau sudah menyangkut tentang agama, ya. Jadi seolah-olah kalau nggak sesuai dengan agama A, dianggapnya haram. Nggak sesuai dengan agama B, dianggapnya haram dan lain sebagainya. Nah, ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menyikapi ini semua, tentunya dengan bijak, dengan cara berpikir yang luas, dengan hati yang betul-betul mendalam, supaya kita betul-betul paham. Tidak menjalankan segala sesuatu hanya atas dasar apa yang ada di dalam pikiran kita, tetapi juga apa yang ada di dalam batiniah kita. Tujuannya sama tentu, mencari yang baik dan mencari yang benar. Tapi baik dan benar jangan hanya menurut pribadi, jangan hanya menurut kelompok, golongan, termasuk hanya menurut agama kita sendiri saja. Tapi baik dan benar untuk semua, supaya tercipta kerukunan dimanapun kita berada. Tidak saling mengolok-olok satu dengan yang lain, tidak saling menghujat satu dengan yang lain, dan tidak semudah itu kita mengucapkan kafir, syirik terhadap orang-orang yang tidak sepaham atau tidak sama cara menjalani hidupnya dengan kita.